Apa judulnya Bapak Ibu? Mengapa kamu menangis? Ya, kita buka dulu Yohanes 20 ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Haleluya. Maria menjawab pertanyaan dari malaikat, "Mengapa, Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawabannya apa Bapak Ibu? Tuhanku telah diambil orang, telah dicuri orang. Lewat jawaban Maria ini sebenarnya menunjukkan Maria itu percaya Yesus bangkit atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Haleluya. Bapak Ibu, tidak kan? Iya, dari jawaban Maria Magdalena itu sebenarnya menunjukkan bahwa Maria sebenarnya tidak percaya Yesus bangkit. Tetapi Yesus tersentuh akan kasih Maria, Bapak Ibu. Karena apa? Maria lah yang datang pertama kali pagi-pagi buta untuk melihat Yesus, kuburan Yesus. Dan pada ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita dalami lagi, sebenarnya saat itu Yesus akan naik ke surga untuk membawa karya salibnya, darahnya untuk membasuh surga Bapak Ibu. Tapi itu tertunda karena pada saat itu ada Maria Magdalena sedang mencari dia, sedang kehilangan dia. Amin Bapak Ibu. Sehingga Yesus harus menampakkan diri dulu kepada Maria Magdalena untuk menghibur dia. Jadi Yesus sangat tersentuh hatinya Bapak Ibu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari hal ini? Jika kita mengasihi Yesus, tidak masalah jika pikiran kita tidak benar. Kenapa? Kalau kita mengasihi secara benar, kalau iman kita benar, maka Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang benar. Kalau ada kasih, kalau ada iman. Amin Bapak Ibu. Iya, Tuhan akan membimbing kita pelan-pelan. Ini anakku, ini jalan yang benar. Tapi kalau kita punya kasih, haleluya Bapak Ibu, kalau kita punya iman yang benar, maka kita akan dituntun. Walaupun sebelumnya kita salah, pikiran kita, pendapat kita, jalan kita sebelumnya salah, tapi Tuhan bisa membenarkan semuanya itu. Iya. Dan itu juga terjadi pada diri Paulus. Paulus, nama dulunya siapa Bapak Ibu? Saulus. Dia awalnya adalah pembunuh, penganiaya, menangkap banyak orang Kristen. Benar Bapak Ibu ya? Tapi Paulus ini sebenarnya, atau Saulus ini Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan orang jahat. Tapi kenapa dia melakukan hal-hal jahat? Karena dia pikir dia menegakkan nama Allah yang benar. Dia melakukan semua itu bukan karena dia jahat, tidak. Tapi cara berpikirnya salah. Karena itulah tindakan dia menjadi salah. Tapi Allah tahu isi hatinya. Itulah sebabnya pada saat dia sedang berjalan menuju Damsyik, rencananya menangkapi orang-orang Kristen di sana Bapak Ibu. Di saat itulah Tuhan menunjukkan dirinya dengan sinar. Dia jumpai Saulus, dan saat itu Saulus dibuat buta Bapak Ibu. Dan pada saat itulah Yesus berkata dari surga, "Saulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi Saulus itu sebenarnya orang benar, cuma nggak tahu pikiran yang benar. Dan Tuhan bisa melihat hatinya. Dan ketika Saulus benar-benar bertobat, saudara tahu, wow, ini rasul yang sangat-sangat besar dipakai Tuhan. Dan itu terbukti. Saudara tahu, Alkitab kita, Perjanjian Baru, itu terdiri dari 27 kitab. Dan 51% diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus. Wis, dahsyat itu. Dahsyat ya. Perjanjian Baru itu 27 kitab totalnya. Kalau Perjanjian Lama 39 kitab. Jadi total Alkitab ini 66 kitab. Amin. Jadi Perjanjian Baru yang totalnya 27 kitab, 51% ditulis oleh Rasul Paulus. Tuh, jadi ini rasul yang dahsyat ini Bapak Ibu. Tapi semula dia melakukan tindakan yang tidak benar. Karena apa? Cara berpikir yang tidak benar. Tapi ketika Tuhan menjumpai dia, Tuhan menuntun dia sehingga menjadi benar cara berpikirnya, benar tindakannya, dan dia menjadi rasul yang luar biasa. Hal yang sama juga akan kita alami ketika saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengimani Tuhan. Apapun pikiran saudara yang salah akan dikoreksi Tuhan, akan dituntun, sehingga kita sungguh-sungguh berjalan pada jalan yang benar. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya, jadi harus ada dulu perasaan kasih. Kalau enggak ya udah, Tuhan juga enggak peduli Bapak Ibu. Iya, Tuhan tidak akan meluruskan kita. Malah nanti kita malah jadi ngawur Bapak Ibu. Oke? Nah, hati Maria Magdalena terbakar oleh kasih kepada Yesus. Jadi dia dipenuhi oleh kasih oleh Yesus. Kenapa dia bisa mengalami kepenuhan kasih Yesus? Karena Yesus pernah mengusir 7 setan dari dirinya. Sehingga itulah dia benar-benar bersih, dan kasih Allah penuh atas dirinya, pengampunan Allah penuh atas dirinya. Coba kita lihat ayatnya, Markus 16 ayat 9.
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, sekarang lihat kepada saya, 7 setan itulah gambaran juga 7 kutuk. Dan itu juga yang ada di dalam kitab Wahyu, ada 7 meterai. Jadi hanya anak domba, hanya Yesus yang bisa membuka meterai tadi, karena hanya Yesuslah yang telah mati di kayu salib untuk bisa membebaskan kita dari 7 kutuk. Haleluya. Iya, itulah sebabnya kenapa Maria demikian dipenuhi oleh kasih Tuhan, karena dirinya benar-benar telah dibersihkan oleh Yesus, sehingga benar-benar kasih Yesus penuh atas dirinya. Haleluya. Nah, itu sebabnya Maria bisa kepenuhan kasih dan pengampunan Tuhan. Maria Magdalena ini juga adalah wanita yang pernah menangis di kaki Yesus, mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, dan menyeka dengan rambutnya, Bapak Ibu. Wanita ini sangat mengasihi Yesus karena ia tahu sangat diampuni. Dan itu juga dikatakan oleh Yesus, orang yang menyadari dia diampuni, dia akan berbuat kasih. Banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Sebenarnya semua kita juga dapat banyak kasih, Bapak Ibu. Cuma ada yang sadar, ada yang enggak. Haleluya, Bapak Ibu. Haleluya. Sama seperti anak saudara lah. Anak saudara kan saudara kasih, orang tua mengasihi kepada anak saudara, ya kira-kira sama lah. Tapi ada anak saudara yang sadar, ada yang enggak. Benar? Yang enggak itu biasanya ngelawan. Ya, Bapak Ibu. Jogal, bandal gitu, Bapak Ibu. Benar kan? Ya kan? Iya. Padahal semuanya orang tua mengasihi anaknya, ya bisa dianggap rata lah kasihnya. Amin. Tapi ada yang sadar, ada yang enggak. Hal yang sama juga, Tuhan juga mengasihi kita, ya. Tetapi ada yang sadar, ada yang enggak. Ya, Bapak Ibu. Ya, mengampuni kita. Semuanya sama, mengampuni kita. Yesus siap mati bagi kita semua. Benar, Bapak Ibu? Enggak ada Yesus siap mati hanya bagi jemaat atrium. Oh, enggak ada itu. Semua. Tapi ada yang percaya, ada yang enggak kan? Ada. Coba kita lihat sekarang. Bagi yang percaya dia diampuni, maka dia juga akan berbuat kasih. Lukas 7:47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ya, sebenarnya kita semua diampuni, Bapak Ibu. Cuma ya itu tadi, ada yang sadar, ada yang enggak. Amin, Bapak Ibu. Dan ketika orang itu sadar bahwa dia sangat diampuni Tuhan, maka dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan dia akan berbuat kasih. Amin, Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dan kematian Yesus itu membuktikan Tuhan mengampuni kita, menanggung segala dosa kita. Amin, Bapak Ibu. Hari ini sadar kita sungguh-sungguh diampuni, maka saudara juga akan sungguh-sungguh berbuat kasih. Sekarang kita masuk kepada bagian selanjutnya, menangis karena tidak percaya. Kita buka Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekarang lihat kepada saya, ini adalah tawaran Yesus untuk semua murid-muridnya, termasuk kita sekarang. Kalau Yesus meminta kita untuk memberikan bebannya kepada Yesus, Bapak Ibu, maka saudara diharapkan Yesus untuk hidup tidak berat lagi. Benar, Bapak Ibu ya? Lah iya dong. Kalau Yesus berkata, mari, siapa yang berbeban berat, mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku. Mari datang. Aku akan menanggung beban engkau sehingga engkau menjadi lega. Artinya apa? Yesus berharap saudara tidak menjalani hidup ini dengan berat, tapi ringan dan enak, lega. Benar, Bapak Ibu ya? Dan setiap orang itu bebannya beda-beda. Ya, mungkin saudara datang ke sini, bebannya adalah saudara sakit kok belum sembuh-sembuh. Tapi di dalam Yesus, beban saudara berikan kepada Yesus, oleh bilurnya kita hari ini sembuh. Amin, Bapak Ibu. Sehingga saudara enak. Sebelumnya sakit nggak bisa makan, sekarang sehat, 2 piring, 3 piring dimakan. Ya, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, bebannya mungkin saudara datang hari ini karena apa? Usaha pekerjaan saudara kok kayaknya nggak maju-maju. Ya, datang kepada Yesus, maka Yesus akan memberkati, memulihkan usaha pekerjaan kita. Amin. Mungkin bebannya saudara hari ini adalah masalah rumah tangga. Datang kepada Yesus. Yesus yang mengikat rumah tangga kita oleh kasihnya menjadi saksi perkawinan kita, maka Yesus akan memelihara juga keluarga kita. Amin. Jadi dalam Yesus, apapun beban kita, datang kepada Yesus, maka saudara akan beroleh kelegaan. Iya, jangan jalani sendiri beban hidup saudara. Berikan kepada Yesus. Yesus telah meminta semua beban kita supaya kita menjalani kehidupan ini enak, tersenyum, bahagia, sukacita. Lah iya dong. Kita punya Yesus, Bapak Ibu. Kalau di luar sana, ya orang mereka sendiri yang jalani, Bapak Ibu. Nah, banyak orang Kristen hari ini, Bapak Ibu, menangis karena apa? Karena tidak percaya. Tidak percaya bebannya bisa dia berikan kepada Yesus. Tidak percaya bahwa Yesus akan menanggung bebannya, Bapak Ibu. Bahkan juga
Maria Magdalena menangis pada saat kebangkitan Yesus. Pada saat Yesus bangkit, seharusnya Maria Magdalena menangis atau sukacita, Bapak Ibu? Harusnya sukacita dong, orang Yesusnya bangkit. Amin, Bapak Ibu. Tapi kenapa dia menangis? Karena dia nggak percaya Yesus bangkit. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Kalau dia percaya Yesus bangkit, nggak mungkin menangis dia. Nggak mungkin dia merasa kehilangan. Di mana Tuhanku sudah dicuri orang kali? Di mana diletakkan? Amin. Tapi kalau dia percaya Yesus bangkit, tidak akan mungkin dia menangis. Dia menangis karena dia tidak percaya. Banyak kali orang Kristen juga demikian. Kenapa kita menangis? Karena kita tidak percaya. Karena kita tidak menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu, tidak percaya Yesus telah bangkit di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini percaya, maka tidak tempatnya lagi kita untuk menangis. Itulah sebabnya pertanyaannya tadi sama. Malaikat, mengapa kamu menangis? Harusnya kan kamu sukacita. Haleluya, Bapak Ibu. Demikian harusnya. Amin, Bapak Ibu. Lah iya, mengapa kamu menangis? Kamu nggak pada tempatnya untuk nangis. Harusnya sekarang ini kita sukacita. Itu dong. Haleluya, Bapak Ibu. Maka itulah banyak orang Kristen menangis karena tidak percaya. Tidak percaya Yesus telah bangkit. Maka hari ini mari Yesus telah bangkit, kita percaya itu. Tidak pada tempatnya lagi kita menangis. Itulah sebabnya pertanyaan malaikat juga tadi berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Berapa, Bapak Ibu ya? Jika Yesus telah bangkit, maka kita harus bersukacita. Sebaliknya, jika Yesus tidak bangkit, itulah saatnya kita untuk menangis sebab dosa kita belum pergi dari kita. Masih kita menanggung dosa kita. Karena Yesus telah bangkit, itulah sebabnya tidak pada tempatnya lagi kita untuk menangis. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hal yang sama juga, pertanyaan yang kira-kira sama, Bapak Ibu. Pertanyaan malaikat itu bisa juga berlaku bagi kita. Mengapa kita hari ini khawatir? Kenapa kita hari ini stres? Apapun masalah kita hari ini, percaya dan datang kepada Yesus, maka Yesus akan menanggung beban kita. Yesus akan mengangkat beban kita. Apapun masalah penyakit, masalah resesi, masalah keluarga, masalah apapun, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka hidup kita menjadi ringan dan enak. Dan kita tidak perlu menangis, kita tidak perlu khawatir, dan kita juga tidak perlu stres. Orang stres, orang khawatir, orang menangis. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa beban mereka, masalah mereka tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Hari ini kita percaya semua itu Tuhan bisa selesaikan bagi kita. Amin, Bapak Ibu ya. Yes. Banyak orang berpikir bahwa dirinya gagal dan kehilangan banyak hal. Padahal Allah sedang merancang masa depan penuh harapan bagi dia. Seringkali kita, Bapak Ibu, kita seringkali stres ketika kita melihat di depan kita ada masalah. Tapi saya ingin katakan kepada kita, apa yang kita lihat dengan mata belum tentu kenyataannya sedemikian. Saya ambil contoh Yairus. Di depan matanya dia mendengar anaknya mati. Amin, Bapak Ibu ya. Tapi ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, apa yang menjadi masalahnya, kematian anaknya, itu justru diubahkan Tuhan menjadi sukacita. Sehingga Yairus tercatat di Alkitab menjadi salah seorang yang bersukacita karena anaknya dibangkitkan dari kematian. Amin, Bapak Ibu. Semula kematian anaknya masalah, bahkan penyakit sebelumnya. Benar, Bapak Ibu ya? Oke ya, Bapak Ibu. Semula, Bapak Ibu, kematian Lazarus juga menjadi masalah bagi Maria dan Marta. Benar? Benar, Bapak Ibu? Sudah 4 hari mati. Itu menjadi masalah. Apa yang mereka lihat itu menjadi masalah. Tapi ketika Yesus datang, masalah ini diubahkan. Sehingga apa? Lazarus dibangkitkan. Sehingga Lazarus juga tercatat menjadi salah seorang yang dibangkitkan dari kematian. Sehingga terkenal. Masalah ini diubahkan Tuhan menjadi berkat. Haleluya, Bapak Ibu. Haleluya. Hal yang sama. Ada masalah. Goliat, sang raksasa. Orang Israel melihat ini, ini masalah besar ini. Membuat mereka ketakutan. Tapi Daud tidak melihat itu menjadi masalah. Karena dia mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika Daud mengalahkan Goliat, ini bukan lagi masalah. Justru ini menjadi batu pijakan untuk dia menjadi terkenal. Sebelumnya Daud itu nothing, tapi sekarang menjadi terkenal, pengalah raksasa, pengalah Goliat. Benar, Bapak Ibu? Jadi apapun masalah saudara yang saudara lihat, andalkan Tuhan, maka masalah ini diubahkan Tuhan menjadi, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi batu pinjakan untuk kita semakin lebih tinggi lagi, semakin sukses dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Kan masalah kan? Masalah semua itu. Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, justru ini menjadi berkat. Haleluya, Bapak Ibu. Amin. Iya dong. Jadi berkat kan? Iya. Karena itu jangan lihat berdasarkan mata fisik saudara. Tapi saudara bisa berkata, apapun yang terjadi di depanku, Tuhan bisa ubahkan. Itu menjadi berkat bagi kehidupanku. Amin. Karena itulah lihat rancangan Tuhan indah bagi kita. Masa depan penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Coba kita lihat. Sebab aku ini huruf besar berarti Allah. Allah ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan
kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sama seperti saudara lah ketika masa sekolah, ujian. Saudara memandang ujian atau ulangan itu sebagai apa? Batu sandungan atau batu pijakan? Bagi saudara yang malas, ini batu sandungan. Aduh, 3 kelas lah aku. Kalau merah aku di toko imam aku nanti dicubit ya Bapak Ibu. Haleluya. Tapi bagi saudara yang rajin, ujian itu menjadi batu pijakan untuk saudara naik kelas. Benar Bapak Ibu ya? Benar kan? Kalau nggak ujian, bagaimana saudara bisa naik kelas? Kan dari ujian itu dapat nilai. Benar Bapak Ibu ya? Benar kan? Jadi ujian ini saudara bisa melihat dari pandangan apakah ini menjadi batu sandungan, apakah batu pijakan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Kalau saudara lihat ini sebagai batu pijakan, setelah ujian ini saudara naik kelas. Benar ya? Nah, karena itulah hal yang sama juga bagi kita. Saudara ketika menghadapi masalah, lihat bukan dengan mata jasmani saudara, tapi lihat dengan mata iman. Tuhanku bisa mengubahkan masalahku menjadi batu pijakan, sehingga aku semakin berkati, aku semakin naik, aku jadi kepala dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya. Dan saudara bisa lihatlah di Alkitab Bapak Ibu, apapun masalah yang dihadapi oleh umat Tuhan, itu menjadi pijakan untuk mereka semakin naik. Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri pada saat ada masalah. Apa masalah saat itu Bapak Ibu? Terjadi kelaparan. Benar? Kalau nggak ada kelaparan, nggak mungkin Yusuf ada jadi Perdana Menteri di Mesir. Benar Bapak Ibu? Ya. Esther bisa jadi ratu. Kenapa Bapak Ibu? Ada masalah. Ratunya membangkang. Ratu lamanya Wasti namanya. Sorry kalau ada nama Wasti saudara. Ya, dia membangkang kenapa? Karena dia merasa harga dirinya terlecehkan. Kenapa? Bagi zaman dulu ini kita ngomong zaman dulu Bapak Ibu, raja itu punya ratu itu cantik banget gitu Bapak Ibu, cantik banget. Itulah sebabnya selain jadi ratu dia itu juga menjadi kebanggaan bagi sang raja. Jadi kalau ada tamu dia bikin pamer, nih lihat nih gue punya ratu, siapa dulu dong rajanya. Haleluya Bapak Ibu, haleluya Bapak Ibu, siapa dulu dong raja? Tuh lihat, tuh istri gue mantap kan, mengkilat kan? Haleluya Bapak Ibu. Nah, Wasti merasa dilecehkan karena pada saat itu Ahasiweros lagi ada tamu, banyak pejabat, banyak raja-raja ingin mamerkan istrinya yang cantik jelita, Bapak Ibu. Tapi bagi Wasti itu sebagai penghinaan. Emangnya saya benda apaan dipajang-pajang, dilihat-lihat? Emangnya saya apaan gitu Bapak Ibu? Dia merasa terhina gitu. Dia membangkang perintah raja. Akibatnya apa? Dipecat dia jadi ratu. Nah, jadi ada masalah. Dan lewat masalah ini muncul Esther. Mantap. Mantap Bapak Ibu ya. Jadi ratu dia. Kalau ada Wasti, mana mungkin ada Esther? Berapa Bapak Ibu? Tapi karena Wasti akhirnya membangkang, dipecat. Muncul Esther. Jadi ada masalah. Saudara jangan lihat itu menjadi batu sandungan, tapi jadikan masalah itu menjadi batu pijakan untuk terus kita naik jadi kepala. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau kita pelajari sejarah itu Bapak Ibu, ya masuk akal juga alasannya Wasti. Amin Bapak Ibu ya. Emangnya saya ratu apaan? Dilihat ya, dipejeng-pejeng ya Bapak Ibu. Tapi itu sebenarnya jadi proud, kebanggaan sang raja. Nih lihat nih, ratu gue, mantap kan? Wes. Haleluya Bapak Ibu. Ya itulah kesehatannya. Tapi justru masalah itu menjadi peluang bagi Esther. Muncul jadi ratu. Wah, kita lanjutkan. Dan ada suatu penelitian, ini penelitian ilmiah nih Bapak Ibu, ini ilmiah. Karena ketidakpercayaan orang Kristen, 2/3 dari ketakutan mereka ternyata tidak pernah terjadi. Karena ketidakpercayaan loh Bapak Ibu. Jadi benar-benar banyak kali di dalam kehidupan kita, karena ketidakpercayaan ada masalah, kekhawatiran, stres dan segala macam. 2/3 itu Bapak Ibu karena ketidakpercayaan. Coba kalau kita percaya, 2/3 ketakutan, 2/3 stres, 2/3 kekhawatiran itu tidak akan dialami oleh orang Kristen. Itu penelitian ilmiah itu Bapak Ibu. 2/3 dari air mata kita yang terbuang, ya mungkin karena saudara kecewa, mungkin karena ada masalah segala macam. Ternyata itu adalah terbuang sia-sia. Karena ternyata di kemudian hari tahu masalah itu justru menguntungkan dia. Ya, mendatangkan sukacita. Ya, sama seperti gini lah. Seperti misalkan saudara pingin presentasi di Surabaya. Wah, ini ada klien besar. Saudara ngejar pesawat. Tiba-tiba macet. Saudara ketinggalan pesawat. Aduh, gimana presentasi saya? Ternyata apa yang menjadi masalah itu jadi sukacita. Nggak lama kemudian pesawatnya rupanya ada kabar jatuh. Saudara malah mengucap syukur gitu malah ya. Aduh, kalau saya tadi jadi naik pesawat itu mati laku. Kan pernah kan terjadi mikir kan? Ada kesaksian. Waktu jatuh pesawat Garuda di Solo, ada orang terlambat. Orang Kristen pas itu.
Untung dia terapa. Kalau enggak, salah satu penumpang yang mati dia. Yang iya Bapak Ibu, tuh saudara lihat itu. Karena itu sering kali kita nggak tahu ke depan itu apa. Tapi mari kita selalu punya positive thinking, punya pikiran positif. Apapun masalah di depanku, kalau aku sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ini bisa Tuhan ubahkan menjadi berkat bagi kehidupanku. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan saudara berhenti pada masalah ini, tapi lihat masalah ini menjadi batu pinjakan untuk kita dibawa naik. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan membawa damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya, haleluya. Yang sama juga seperti Maria Magdalena, dia menangis padahal Yesusnya sudah bangkit. Jadi sebenarnya air matanya sia-sia kan Bapak Ibu ya? Ya sia-sia dong. Orang yang sudah bangkit kok, ngapain dia lagi nangis? Karena itulah judul khotbahnya juga, mengapa kamu menangis? Hal yang sama juga orang Kristen, ngapain kamu nangis? Haleluya Bapak Ibu. Iya, bahkan juga putri-putri Yerusalem juga menangisi Yesus. Kenapa mereka menangisi Yesus? Karena mereka nggak tahu rancangan Tuhan, firman Tuhan, bahwa Mesias itu harus menderita untuk menyelamatkan umatnya. Coba kita lihat. Pada saat Yesus memikul kayu salib, putri-putri Yerusalem menangis. Lukas 23 ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Lihat kepada saya. Kenapa putri-putri Yerusalem menangis? Karena melihat Yesus lagi memikul salib. Mereka pikir, aduh Tuhanku kok menderita banget ini. Sedih hatiku. Mereka menangis karena nggak tahu bahwa rancangan Tuhan, Mesias itu harus menderita. Agar umatnya bisa selamat. Agar umatnya bisa sembuh. Agar umatnya mengalami kemenangan dalam kehidupan. Dan mereka menangis karena mereka nggak ngerti. Karena mereka nggak percaya. Hal yang sama dialami oleh Maria Magdalena pada saat kebangkitan Yesus. Dia nggak ngerti, dia nangis. Haleluya Bapak Ibu. Hal yang sama juga bagi banyak orang Kristen. Menangis, kenapa? Nggak ngerti, nggak percaya. Padahal harusnya kehidupan orang Kristen, kehidupan sukacita. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah hari ini, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada firman bahwa Mesias harus menderita, Yesus menderita kematian, dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Untuk kita juga bangkit, untuk kita hari ini menang, untuk kita selamat, untuk kita sembuh, sehingga tidak pada tempatnya untuk kita untuk menangis. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Siapa yang kamu cari? Yohanes 20 ayat 14-15. Sesudah berkata demikian, siapa ia nih? Maria Magdalena menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu tamat. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Haleluya Bapak Ibu. Sekarang lihat kepada saya. Maria menoleh ke belakang dan lihat Yesus, tetapi dia tidak kenal, dia tidak tahu. Yesus bertanya kepada Maria, pertanyaan yang sama yang pernah diajukan oleh malaikat kepada Maria. "Mengapa kamu menangis?" Seharusnya Maria menangis nggak Bapak Ibu? Ya enggak dong. Alasan Maria menangis itu kenapa? Saudara tahu nggak? Karena dia kehilangan Yesus. Benar Bapak Ibu ya? Alasan Maria menangis kan itu kan? Dia pikir Yesus dicuri orang, ya, mayatnya. Lah, kalau dia benar-benar kenal Yesus ada di depannya, pantaslah dia menangis. Lah enggak dong. Alasan dia menangis karena Yesus hilang. Lah, Yesus ada di depan matanya. Lah ngapain dia nangis? Benar Bapak Ibu ya? Kenapa dia nangis? Karena dia nggak tahu. Karena dia nggak percaya. Hal yang sama juga bagi kita. Kenapa banyak orang Kristen menangis? Karena mereka tidak tahu Yesus ada di dalam dirinya. Dia tidak percaya Yesus telah menyatu dengan kita. Dia tidak percaya Yesus bekerja bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Lah iya kan? Banyak nangis kan gitu kan? Lah iya. Sama halnya dengan Maria. Karena itulah mengapa kita menangis? Karena kita tidak percaya, karena kita tidak tahu, karena kita tidak kenal Yesus dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Oke? Ya, karena itulah bagi kita hari ini, mari orang Kristen percaya, maka selalu ada sukacita di dalam diri kita, karena Yesus ada di dalam kita. Ya, hari ini mari sadari, Yesus ada di dalam kita. Kenali Yesus, sehingga tidak pada tempatnya lagi kita menangis, tapi sukacita selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Yesus bertanya lagi kepada Maria, "Siapa yang kamu cari?" Dan ini juga menjadi pertanyaan Yesus bagi kita hari ini. Apakah kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita, atau mencari jati diri kita sendiri? Kalau kita mencari Tuhan, mengapa kita tidak percaya? Mengapa kita tidak kenal Dia?
Jika kita mencari jati diri kita sendiri, kita pasti kecewa dan menangis. Karena itulah bagi kita hari ini, mari sadari, kenali, Yesus ada di dalam diri kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita, Immanuel. Yesus juga bekerja bersama-sama dengan kita, Roma 8:28. Maka hari ini, kenali Yesus, percaya Yesus, maka tidak pada tempatnya lagi kita untuk menangis, tapi pada tempatnya untuk selalu kita bersuka cita. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, ada tadi saya minta garis bawahi juga ya. Tadi pertanyaan tadi udah jawab semua. Ada satu lagi. Maria mengira Yesus itu adalah penunggu taman. Nah, dalam bahasa Inggris itu gardener atau juga tukang kebun. Dan Alkitab, saya ingin katakan Bapak Ibu, tidak pernah menuliskan secara kebetulan, tapi semuanya itu adalah sesuai dengan rancangan Allah. Amin Bapak Ibu. Adam pertama itu adalah tukang kebun. Loh, iya, kebunnya adalah namanya Taman Eden. Amin Bapak Ibu. Iya, haleluya. Namanya kan Taman Eden kan? Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden sebagai apa Bapak Ibu? Penunggu taman kan? Mengurus taman kan? Lah iya. Jadi Adam pertama itu adalah tukang kebun. Namanya Taman Eden. Adam berdosa sehingga dunia kena kutuk, dunia kehilangan segalanya. Tetapi Yesus datang sebagai Adam terakhir untuk memulihkan kita dari segala sesuatu yang pernah dihilangkan Adam dari kehidupan kita. Yang pernah dihilangkan Adam pertama dari kehidupan kita Bapak Ibu. Itu yang dikatakan di dalam Korintus. Adam pertama adalah makhluk hidup, dan makhluk hidup itu bisa mati. Tapi Adam kedua itu adalah Yesus, roh yang memberikan hidup. Itulah sebabnya dalam Yesus kita selalu hidup, dalam Yesus kita selalu bangkit. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir, siapa itu? Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Adam adalah makhluk hidup, dan makhluk hidup itu bisa mati. Dan Yesus adalah Adam terakhir, dia adalah roh yang menghidupkan. Artinya apapun situasi saudara, Yesus bisa menghidupkan saudara. Situasi masalah penyakit yang membuat saudara hampir mati, dalam Yesus saudara bisa dipulihkan, saudara bisa dihidupkan. Usaha pekerjaan saudara hampir mati, kolaps, bangkrut, resesi, datang kepada Yesus. Yesus akan pulihkan, diberkati kembali usaha pekerjaan kita. Rumah tangga saudara hampir cerai, hampir pecah, datang kepada Yesus. Keluarga yang hampir mati, ini bisa dihidupkan kembali. Karena Yesus adalah roh yang menghidupkan. Karena itulah hari ini datang kepada Yesus, kebangkitan Yesus juga menjadi kebangkitan kita juga. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi Yesus tukang kebun Bapak Ibu. Jadi dilihat oleh Maria Magdalena penunggu taman atau tukang kebun. Dan kebunnya hari ini adalah gereja. Yesus telah menabur benih pada gereja, pada kebunnya, dan lewat kematiannya di atas kayu salib. Yesus adalah benih yang membuat terjadi kehidupan, dan buahnya adalah karya salib. Yesus juga yang menumbuhkan agar kita bisa menuai buah-buahnya. Karena itulah Yesus berkata, "Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya, maka buah akan tumbuh di dalam kehidupan kita." Di luar Yesus tidak akan terjadi buah, karena benihnya hanya Yesus. Hanya di dalam Yesuslah benih itu bisa menghasilkan buah-buah karya salib. Karya salib, keselamatan, kesembuhan, berkat, pemulihan, kemenangan dalam kehidupan. Amin. Kita tutup khotbah kita dengan Yohanes 12 ayat 24. "Aku berkata kepadamu," ini berarti Yesus yang ngomongin Bapak Ibu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum," yaitu Yesus, "tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Ini menuju kepada siapa? Yesus. Lewat kematian Yesus, maka akan menghasilkan banyak buah. Karena itulah hari ini, hanya di dalam Yesus, kematian Yesuslah kita bisa bangkit bersama-sama, beroleh kemuliaan, dan menghasilkan buah-buah yang banyak di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.